Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya ditemani dengan Pak Acep, salah satu petani yang ada di Desa Cikadu. Kita akan ngobrol Pak Acep terkait yang hari ini sedang sedang diprogramkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yaitu tentang diversifikasi pangan, Pak Acep. Sobat sahabat tani, diversifikasi adalah memproduksi beberapa produk pangan dengan unsur intrinsik mirip tapi tetap memiliki perbedaan dari segi lain. Nah, jadi secara garis besarnya tentang diversifikasi itu adalah kita hari ini tergantung kepada pangan beras, Pak Cep. Nah, pemerintah itu bertujuan untuk mengganti, bukan mengganti ya, tetapi sedikit mengurangi tentang bahan baku beras bagi konsumsi pangan masyarakat, tetapi diganti atau dengan beberapa pangan yang memang hampir mirip, seperti ubi gitu kan, sama mengandung karbohidrat gitu kan, seperti sorghum, seperti gandum dan sebagainya gitu kan. Nah, itu salah satu produk dari pemerintah. Nah, saya sedikit akan membahas juga terkait hari ini Pak Cep, bahwa Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah atau Pemda menggalakkan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan dilakukan dengan mengganti beras dengan pangan khas lokal. Jadi seperti saudara-saudara kita sahabat tani yang ada di Papua, di daerah timur lah gitu kan, dia sebagai sumber karbohidratnya yaitu gandum, Pak Cep. Nah, jadi Pak Menteri ini mengkampanyekan tentang program bahwa pangan di daerah itu harus dipemberdayakan gitu, harus digunakan gitu. Misalkan kita di Cikadu, ya kita mah di Cikadu kebanyakan padi gitu kan istilahnya. Tetapi kan daerah-daerah yang lain pun memiliki perbedaan gitu kan istilahnya. Ya karena memang hari ini negara kita itu masih menggunakan produk impor dari luar negeri, baca beras itu. Karena apa? Kalau misalkan negara tidak menerima impor beras dari luar negeri, kita akan mengalami inflasi. Jadi para tengkulak beras itu akan seenaknya menentukan harga. Nah, perlu saya tanyakan kepada Pak Acep sebagai petani padi lah pada hari ini gitu kan istilahnya. Dan sedikit dan banyaknya ketika program ini sudah berjalan, mungkin komoditi pangan beras itu akan berkurang, Pak Acep. Nah, yang akan saya tanyakan sobat tani kepada Pak Acep itu adalah kira-kira bagaimana langkah yang dilakukan para petani padi pada hari ini untuk tetap menjaga kualitas harga, tetap menjaga penghasilan gitu kan, seperti apa? Silakan Pak Acep. Ya, begini, emang bagus juga pemerintah mengadakan inovasi soal pangan, karena cocok juga untuk ditanam di tanah Cikadu ini. Banyak lahan-lahan yang kosong tidak tertidur, tidak digunakan untuk pertanian, karena kan gandum, sorghum itu tidak memerlukan banyak air. Iya, betul Kalau sekali, di sawah kan, di Cikadu khususnya sawahnya tak ada hujan. Nah, alangkah baiknya kalau memang itu program itu terjadi, dibuktikan oleh pemerintah, ya alangkah baiknya untuk membantu meningkatkan taraf penghasilan masyarakat khususnya yang ada di Cikadu. Karena tanahnya masih banyak tanah daratan lah yang tidak dijadikan sawah, masih tegalan lah, tanah tertidur lah, tidak digunakan. Kalau memang ada program seperti itu, ya cukup baik. Tanah-tanah itu akan digunakan lah, dikelola untuk pertanian gandum, sorghum yang mungkin lebih baik dari padi lah. Nah, bukan padi itu jelek, tapi lebih baik karena tidak memerlukan air banyak. Bahkan lebih memudahkan juga ya, lebih memudahkan untuk para petani, mungkin perekonomiannya bisa meningkat dari hasil padi, ada tambahan dari gandum, sorghum yang bisa ditanam di tanah daratan. Nah, begitu sahabat tani,
memang bagi kami sebagai petani padi ya khususnya yang mungkin sedikit dan banyaknya akan menurun ya Pak Cep, karena daya konsumsi masyarakat semakin mengurang tentang pangan beras, otomatis akan beralih ke ubi-ubian yang memang berdasarkan wilayahnya tersebut gitu kan. Misalkan di wilayah A itu memang penghasil ubi, otomatis dia akan menggunakan sebagai kebutuhan pokoknya yaitu ubi gitu kan istilahnya. Itu secara penghasilan ya Pak Cep mungkin akan terganggu ya secara penghasilan. Tetapi memang kalau di kita itu karena tanahnya itu teksturnya nggak datar, nggak tinggi juga gitu kan. Nah memang kebiasaan di Cikadu itu teman-teman sahabat tani itu ada istilah tumpang sarinya Pak Cep. Jadi tumpang sari yang mungkin dengan adanya program tadi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, ya mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah preventif untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi kita yang ada di Desa Cikadu gitu kan dengan cara tumpang sari. Nah memang kalau misalkan kira-kira Pak Cep, kalau misalkan kita kan menanam padi nih, otomatis kalau menanam padi itu posisi tanah, tekstur tanah itu kan harus selalu lembab. Nah, apa yang cocok tanaman untuk menjadikan sawah kita ini selain kita menanam padi, tapi kita bisa tumpang sari juga? Apa tanaman apa Pak Cep itu? Ya banyak juga sih ya, seperti jagung mungkin di pematang-pematang sawah. Itu kan lebih baik daripada itu kita banyak rumput tapi membersihkan rumput itu tidak ada gunanya, tidak ada penghasilan. Kalau ditanami jagung mungkin kan gandum gitu kan, karena sawah kita itu nggak rata lah gitu. Nah berarti pematang-pematangnya tuh besar. Itu alangkah baiknya kalau sama sahabat tani itu digunakan, ditanami gandum, mungkin sorghum atau jagung. Ya itu sedikit kan jadi menambah penghasilan setidaknya lah buat kita ngopi lah di kala kita lagi istirahat di saung-saung sawah. Banyak teman-teman petani ngeriung sambil ngopi-ngopi kan, bisa bakar jagung atau kita rebus gandum kan bisa dikukus itu kan, setahu saya gitu kan. Jadi sahabat tani untuk di Cikadu dan teman-teman sahabat tani dimanapun berada yang hari ini sedang menanam padi, sedang fokus menanam padi itu sebetulnya kita tidak usah risau ya Pak Cep ya. Karena memang setiap kebijakan itu ada hal positif dan ada hal negatifnya. Sebagai kita petani padi memang sedikit dan banyaknya daya beli masyarakat itu akan berkurang secara penghasilan ya, dampak negatifnya. Tapi dampak positifnya teman-teman sahabat tani juga bisa melakukan kegiatan tumpang sari ya dengan kondisi lahan yang ada di teman-teman sahabat tani semua. Dan tadi Pak Cep sedikit membahas mengenai di Cikadu ini, khususnya mungkin di teman-teman sahabat tani pun agak sama kondisi tanahnya yang ada di Cikadu juga. Nah, tadi kan banyak Pak Cep mengatakan banyak tanah tidur ya. Dalam artian apalagi di kita ini ada dua perusahaan negara. Ada PTPN yaitu pertanian karet perkebunan, perkebunan karet, dan BUMN, perkebunan jati ya. Dan memang sebelum ditanam itu kebiasaan masyarakat di kita ini yaitu mengadakan kegiatan tumpang sari, kadang menanam jagung dan sebagainya. Nah, dampak positifnya dari kebijakan tadi itu kita bisa menggunakan lahan daratan untuk menanam jagung, menanam gandum dan sebagainya ya, sehingga akan dampak positifnya akan menambah penghasilan gitu. Apalagi secara distribusi untuk ubi-ubian itu kita sekarang punya pasar induk Pak Cep. Pasar induk Cikopo gitu kan yang bisa istilahnya apa? Yang bisa menyerap hasil pertanian gitu. Nah, sahabat tani dimanapun berada, tadi ada baru dua pembahasan yang kita bahas ya Pak Cep ya. Nah, secara kegiatan sosial masyarakat pun mungkin akan berpengaruh Pak Cep. Apa? Karena di Indonesia ini rata-rata orangnya itu ketika misalkan pagi-pagi kita ngerebus singkong misalkan. Tapi kalau saya pribadi, perut saya itu masih
pengen makan masih lapar baca, karena biasanya kita makan nasi gitu kan istilahnya. Ataupun yang sejenis nasi pun gitu, karena kebiasaan masyarakat kita, misalnya kita makan lontong pagi-pagi gitu kan, tapi tetap istilahnya kita masih merasa lapar gitu kan istilahnya. Ya kalau belum makan nasi gitu kan. Dan memang sebetulnya komoditi beras ini memang kita sedang dihadapkan dengan iklim El Nino ini, Pak. Jadi sehingga tanaman-tanaman padi pun sangat berpengaruh gitu. Nah, Pak Acep tadi mengatakan bahwa tumpang sari. Nah, Pak Acep pernah melakukan tumpang sari tidak di Cikadu gitu kan? Tip apa buat teman-teman sahabat tani nih yang ada di manapun berada gitu kan? Pak Acep punya tips bagaimana sawah tapi kita bisa tumpang sari juga. Silakan Pak Acep. Ya gini aja, kita kan di pematang sawah itu cukup luas. Kalau daerah tanah seperti yang di Cikadu ya, tanah pegunungan juga bukan dataran rendah-rendah enggak tinggi-tinggi terlalu tinggi enggak kan, tentu pematang sawahnya itu besar. Nah, kita bisa tumpang sari entah mau jagung, apalagi kalau ada program pemerintah terjadi soal gandum atau sorghum, itu kan bisa ditanam di pematang sawah. Bahkan kalau di Cikadu khususnya banyak tanah-tanah tegalan gitu kan, yang tanah-tanah kering yang nggak bisa dibikin tanami padi sawah atau itu kan bisa kita tanami. Nah, apalagi kita hidup di kampung itu tentu tanahnya di depan rumah tentu ada halamannya. Nah, di situ kan kita bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Gandum kah, sorghum kah, ya untuk menambah penghasilan para petani. Nah, Pak Cep, itu kan kita berbicara kondisi alam di pedesaan ya. Nah, untuk teman-teman sahabat tani yang mungkin ada di perkotaan, nah kan dia pasti tergantung kepada beli gitu ya Pak Cep, karena rata-rata orang kota ini karena dengan kondisi tanah yang sudah mulai padat gitu kan, sempit, untuk bertani itu sedikit lah gitu kan istilahnya. Nah, tips dari Pak Acep terkait teman-teman sahabat tani yang ada di luaran sana, yang ada di perkotaan, itu seperti apa agar bisa tetap menanam gitu kan istilahnya? Ya gini, sekarang zaman modern, ada polybag. Kita nggak usah mau bertani, mau belajar bertani bagi sahabat-sahabat muda yang ingin bertani. Kita menggunakan halaman walaupun ada sejengkal itu bisa. Kita menggunakan polybag itu menanam cabai kah, tomat kah, jagung kah, apapun bisa pakai polybag, tinggal kita punya niat untuk belajar bertani. Kenapa? Untuk meringankan beban ya. Mungkin kalau kita nanam cabai mungkin ya 1 polybag atau 2 polybag, kita mau nyambel, mau masak apa aja, nggak usah beli kan? Seperti ada ada di halaman rumah, di depan rumah. Kalau andai katanya memang sedikit, kita pengen agak banyak, ya tolong disusun. Nah, bikin seperti rak lah, itu mau pakai bambu kayak mau pakai kaso, itu terserah. Penting bisa disusun gitu. Ya mungkin kan kalau di teman-teman sahabat yang di daerah perumahan, sekarang kan suka ada loteng ya Pak Cep di atas ya, bisa dengan ditumpuk tanah, terus kita nanam ubi-ubian pun bisa ya. Nah, itu sahabat tani tips dari Pak Cep. Dan yang terakhir Pak Cep, yang terakhir harapan Pak Acep kepada pemerintah, khususnya hari ini nih sedang hangat-hangat kita mau melakukan pesta demokrasi lagi Pak Cep, memilih pemimpin di tingkat daerah kabupaten maupun provinsi. Nah, khususnya harapan Pak Acep sebagai petani yang ada di desa, harapannya seperti apa Pak Cep? Silakan. Ya, harapan saya kepada calon-calon pemimpin yang akan datang, siapapun yang memimpin, khususnya yang ada di Purwakarta aja, karena kita orang Purwakarta. Betul. Atau di Jawa Barat. Nah, tolong perhatikan nasib para petani. Soal pupuk, kan langkanya pupuk, susahnya beli pupuk. Kedua, petani itu bukan hanya pupuk kan. Perlu juga BBM. Betapa susahnya beli BBM. Lagi udah mahal, susah. Air gitu ya. Buat traktor, buat pompa air, itulah. Akhirnya kan membelinya lebih mengeluarkan budget lebih mahal karena membeli di 2 tak. Karena kita tidak bisa beli di pom. Harus ada persyaratan yang betapa ribetnya.
Itu Pak. Ya, tolonglah perhatikan kepada pemerintah, khususnya yang ada di Purwakarta yang akan datang, siapapun yang akan memimpin Purwakarta, tolong perhatikan nasib para petani. Ya, gitu. Ya, sahabat tani, tadi saya sedikit berbincang dengan Pak Acep, dan Pak Acep juga sebagai petani, dan Pak Acep juga menggarap daratan ya, terutama tumpang sari di perhutani ya Pak Acep ya. Jadi memang hari ini ketika ada kebijakan tersebut, mungkin untuk di Cikadu ini tidak terlalu berpengaruh besar ya Pak Acep, karena masih ada daratan, ataupun tadi istilahnya tips dari Pak Acep ini untuk teman-teman sama petani padi juga bisa tumpang sari di pematang sawah ya Pak Acep. Jadi agar ketika padi belum panen tapi ini sudah panen, apalagi sedang dikampanyekan oleh pemerintah untuk mengganti mengganti tanaman pokok atau bahan pokok nasi, itu bisa di pematang sawah ditanam dan sebagainya. Nah itu sahabat tani, tadi saya sudah sedikit berbicara ngobrol dengan Pak Acep, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua, dukung channel kami dengan cara subscribe Sahabat Tani Cikadu. Terima kasih Pak Acep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.